Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang atau selamat datang kembali di channel aku, Ranti Junia Budget. Terima kasih sudah mengklik video ini. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan melakukan weekly check-in atau bisa disebut juga dengan evaluasi budgeting mingguan. Sebelumnya aku belum pernah untuk buat weekly check-in, tapi ini perdana aku buat untuk weekly check-innya. Nah, jadi di sini aku mau menunjukin buku baru aku. Ini dia buku yang baru aku beli di Shopee. Jadi aku beli buku binder A5 ini di sana dengan menggunakan dana dari kategori lain-lain ya. Nah, jadi aku mulai untuk membuat budget planner. Jadi sebelumnya aku belum pernah untuk membuat budget planner, namun di sini aku mau mencoba untuk membuat budget planner karena aku termotivasi dengan video-video budget planner dari orang luar gitu. Jadi mereka buat budget planner, so aku jadi terinspirasi juga, tetapi aku menyesuaikan dengan budgeting atau pengeluaran yang sehari-hari aku gunakan gitu ya teman-teman. Nah, di sini kita buka dulu. Nah, jadi teman-teman, di halaman pertama kita lihat untuk di sini teman-teman bisa lihat ini adalah gambar kalender atau kotak-kotak yang menyerupai kalender untuk di bulan Juli. Di sini ada harinya dan ini kotak-kotaknya itu adalah tanggalnya. Ini menunjukkan bahwa pengeluaran apa aja yang aku pakai dalam setiap hari. Jadi selalu aku catat di sini ya teman-teman. Dimulai dari untuk simbolnya, untuk diwarnai dengan warna abu-abu ini, kelihatan nggak? Nah, ini untuk yang diwarnai abu-abu ini itu artinya no spend money atau aku nggak ada menggunakan uang atau mengeluarkan uang di hari itu. Untuk di warna pink ini itu artinya aku mengeluarkan uang atau menggunakan uang aku yang ada di dompet. Kemudian untuk yang kuning ini menyimbolkan aku menggunakan uang yang ada di sinking funds aku. Lanjut untuk yang warna hijau ini aku menggunakan uang atau aku mengeluarkan uang untuk yang di kategori bill atau tagihan. Jadi itu supaya gampangnya aku dalam mengkelompokkan keuangan yang udah aku gunakan ya teman-teman. Jadi seperti contohnya ini di tanggal 1 no spend money yang artinya aku nggak ada mengeluarkan uang di hari itu. Untuk di tanggal 2 kemarin aku menggunakan uang di kategori sinking funds aku. Misalnya kemarin aku menggunakan uang di kategori kesehatan berjumlah 35.000 dan emergency berjumlah 24.000. Kemudian untuk yang dilingkari ini itu adalah tanggal dimana aku melakukan cash stuffing mingguannya. Misalnya kayak di week pertama kemarin aku melakukan cash stuffing dari tanggal 1 sampai tanggal 8. Untuk di week kedua dari tanggal 9 sampai tanggal 16. Week ketiga dari tanggal 17 sampai tanggal 24. Dan untuk selanjutnya week kelima itu dari tanggal 25 sampai di akhir bulan berapa sisa harinya. Jadi di budgeting mingguan ini aku menganggarkan untuk 8 hari ya teman-teman, supaya pas dalam sebulan itu aku bagi 4. Itu dia untuk di kalender budgeting aku. Selanjutnya di halaman kedua. Nah, di sini ada bill tracker. Bill tracker ini adalah catatan untuk pengeluaran di kategori bill aku atau di tagihan aku, di binder aku yang warna hitam ini. Jadi aku catatnya seperti ini, bill tracker. Di sini ada kategorinya untuk di tagihan aku, ada tanggal, ada jumlah anggarannya, kemudian berapa yang aku bayarkan dan berapa sisanya. Kayak kemarin yang udah aku bayarkan itu ada 3 kategori, misalnya kategori sampah, listrik, dan wifi. Untuk di kategori sampah aku udah bayar di tanggal 24. Aku menganggarkan 20.000 karena di uang sampah itu kan ada 2 tagihan, uang sampah sebesar 15.000, kemudian uang sosial itu 5.000, jadi sebulannya 20.000. Tetapi kemarin ketika si adik-adik yang suka nagih uang itu datang,
Jadi pas aku kasih 20.000 ternyata uang sosialnya itu udah dibayarkan sampai di sampai di bulan September. Aku nggak tahu siapa yang bayarkan, kemungkinan itu Pak suami. Jadi aku cuman bayar untuk di bulan Juli itu uang sampah aja berjumlah 15.000, jadi bersisa 5.000 rupiah. Kemudian untuk listrik aku udah bayar di tanggal 14, aku menganggarkan 200.000 dan yang terpakai itu 189.000, jadi sisanya ada 11.000. Untuk wifi juga udah aku bayarkan di tanggal 20, anggaran yang aku anggarkan itu 140.000 dan yang aku bayarkan berjumlah 128.000, jadi sisanya 12.000. Nah, jadi teman-teman, buat teman-teman yang baru, kenapa uang listrik dan wifi ini kita kenanya cuma 189.000? Sebenarnya ini uangnya tagihannya nggak segini ya dalam sebulannya, tetapi karena kita dalam rumah ini ada 3 orang yang bekerja, ada aku, Pak suami, dan adik aku. Jadi untuk tagihan listrik dan wifi-nya itu kita bagi 3. Jadi ini untuk iuran per masing-masing orangnya ya teman-teman. Kemudian untuk di kategori kuliah dan PPN ini karena uang tagihannya untuk per tahun, jadi belum aku buat ya, jadi masih aku stripkan. Untuk PPN ini itu dibayarkannya di tahun 2025, karena di tahun 2024 ini udah lunas sejumlah 260.000, jadi aku nabung sedikit demi sedikit sampai untuk di pembayaran 2025. Kemudian untuk kuliah, nah kuliah di sini sebenarnya karena belum ada instruksi untuk disuruh angsur atau disuruh bayar, jadi sampai sekarang aku masih nyimpan uang kuliah itu di rekening aku, belum aku setorkan, belum aku bayarkan. Nanti setelah disuruh bayar atau disuruh angsur barulah aku bayarkan, jadi masih aku strip ya teman-teman. Lanjut di kolom berikutnya ada Juli budget. Nah sebenarnya ini kebalik, seharusnya ini duluan baru ini, tapi nggak apa-apa, nextnya bakal aku perbaiki untuk di bulan berikutnya. Untuk di Juli budget ini itu adalah income aku dan income Pak suami, serta di sini ada side income atau income sampingan. Misalnya aku dapat uang tambahan, entah itu dari dinas luar atau dari pelaporan atau dari mana aja gitu, jadi nanti baru aku buat. Tapi karena berhubung di bulan Juli ini nggak ada tambahan, jadi aku strip aja. Nah untuk gaji istri di sini aku nominalkan 4 juta. Sebenarnya gaji aku itu nggak segini ya teman-teman, lebih dari ini, tetapi aku simpan lebihnya itu di rekening aku untuk sebagai buffer. Jadi aku cuma makainya sebesar 4 juta aja untuk per bulan. Kemudian untuk gaji suami juga di sini aku menggunakannya per bulan sebanyak 3 juta. Selebihnya itu aku simpan untuk jadi buffer juga, karena mana tahu nanti pendapatan suami itu lagi sepi. Jadi aku masih punya buffer, karena suami di sini itu digajinya nggak digaji bulanan ya teman-teman, karena pendapatan suami itu tidak tetap, kita nggak tahu kapan Pak suami dapat rezeki dan kapan Pak suami lagi sepi gitu. Jadi aku menganggarkan untuk per bulan itu sebesar 3 juta dari income Pak suami. Jadi kita gabungkan untuk income istri dan income suami itu sebesar 7 juta yang aku anggarkan untuk per bulannya. Nah, untuk di sebelahnya ini adalah weekly check-in, yang artinya di sini adalah anggaran atau kategori yang ingin aku tracking atau aku tracker dalam seminggunya. Karena ini adalah kategori yang sering aku gunakan di dalam kehidupan sehari-hari aku, kategori yang ada di dompet aku ini, dari lauk pauk, grocery, sama bensin. Jadi ingin aku buat untuk weekly check-innya khusus di kategori yang aku sering gunakan. Seperti di week 1 ini, karena aku belum mulai kemarin ya untuk melakukan budget planner ini, jadi masih aku strip. Ini juga belum aku gunakan, jadi masih aku strip. Jadi kita mulai untuk di week ketiga, kita mulai dari kategori lauk pauk. Nah lauk pauk, karena ini udah di penghujung minggu ketiga, kita lihat ya teman-teman, untuk lauk pauk itu aku menghabiskan berapa. Nah jadi kita lihat aja dari sisanya. Sisanya dari lauk pauk di sini ada 53.000. Jadi aku buat di sini 53.000. So teman-teman, jadi lauk pauk 200 dikurang 53 berarti aku menggunakan 147.000.
dalam seminggunya. Jadi kemarin dalam anggaran aku 200.000 itu aku menghabiskan 147.000 dan bersisa 53.000. Ini dia 53.000-nya. Nah, yuk kita lihat untuk di kalender budgeting aku. Bener nggak ya 53.000? Bener nggak ya 147.000 yang aku habiskan? Nah, kita lihat untuk di setiap kategorinya. Kita lihat aja di warnanya ya, warna pink ini. Nah, ini dia lauk pauk. Jadi aku kemarin menghabiskan 112.000 ditambah ini dia di tanggal 22 tambah 10 ditambah 23, tanggal 23 ini 25.000. Nah, jadi 147.000 yang udah aku habiskan selama minggu ketiga ini. Jadi bener ya 147.000 yang aku habiskan di minggu ketiga. Lanjut untuk di groceries. Nah, groceries di sini masih ada sisa 50.000 karena memang gak kepake teman-teman untuk uang groceries. Jadi mau aku catat. Di sini aku tidak menghabiskan, jadi di sini masih ada sisa 50.000. Kemudian untuk bensin, nah bensin di sini ada sisa 10, 20, 22, 24. Jadi ada sisa 24.000. Jadi aku cuma terpakai 12.000 ya untuk uang bensin. Nah, kita taruh dulu. Kita lihat di kalendernya kemarin. Nah, di tanggal 19 kemarin memang benar aku ada isi bensin 1 liter itu sebesar 12.000. Jadi ini sebenarnya salah warnanya teman-teman. Seharusnya warnanya itu warna pink karena aku pakai uang di kategori dompet aku, tapi nggak apa-apa karena ada terlanjur, jadi biar aja lah ya. 12.000 yang udah kepake. Jadi benar sisanya ada 24.000. Kok sikit sih Kak, makainya cuma 12.000? Ya teman-teman, jadi kebetulan kemarin motor aku ada diisi bensin sama adik aku sekali, kemudian sama Pak suami juga sekali karena mereka minjem motor aku. Kebetulan pas mereka minjem itu minyaknya dalam kondisi habis, jadi mau nggak mau karena mereka minjem, so mereka ngisiin dong minyak aku. Jadi aku gratis untuk 2 kali pengisian minyak. Nah gitu ya teman-teman untuk di week ketiganya. Nah lanjut untuk di budget wallet gitu ya. Untuk kolom berikutnya ini adalah catatan untuk dalam sebulannya gitu. Kalau ini kan per minggunya, nah ini untuk sebulannya. Jadi dalam sebulan itu aku menganggarkan lauk pauk itu 800.000 per bulan, karena 200.000 seminggunya kita kalikan 4 jadi 800.000 per bulan. Berapa sih yang aku habiskan dan berapa sih yang aku sisakan? Ini bakalan aku evaluasi nanti ketika di akhir bulan. Begitu juga selanjutnya untuk groceries dan bensin. Ini untuk evaluasi per bulannya. Jadi total sebulan itu untuk dompet yang aku anggarkan itu berjumlah 1.144.000 per bulan. Kemudian untuk di halaman berikutnya di sini ada transaction log. Artinya ini sama sih kayak tracker yang ada di setiap amplop di binder aku. Yang bedanya aku selain catat di sana, di sini juga aku catat. Karena kalau misalnya catat di sini, kadang untuk description-nya itu nggak muat. Aku buat untuk apa? Kemudian di sini nggak ada pembayarannya secara cash atau debit. Kalau di sini kan aku jelaskan aku pembayarannya secara cash atau debit. Jadi semua catatannya aku catat di sini. Ini aku mulai dari tanggal 2 ya, karena aku baru memakai uangnya itu di tanggal 2. Nah, jadi ini yang udah aku conteng-conteng ini itu artinya uangnya udah aku bayarkan. Nah, kita lanjut untuk di tanggal 23 bulan 7. Jadi aku kemarin ada make uang di kategori beauty. Untuk descriptionnya itu aku make untuk biaya skincare. Jadi aku beli skincare, jumlahnya itu sebesar 180.000 dan aku cara pembayarannya dengan cara debit atau dengan cara ditransfer gitu ya. Jadi langsung aja kita unstuffing untuk di binder kategori beauty-nya. Jadi kita akan tarik, karena aku bayarnya dengan menggunakan uang yang ada di buffer aku, di rekening aku. Soalnya sistemnya debit ya. Kita tarik di sini 200.000 dulu. Kemudian aku mau lihat di sini juga untuk binder back to bank.
Untuk di back to bank ini akan aku kembalikan ke sini. Jadi 180.000 ini kembalinya 20.000, jadi 180.000 ya, kita kembalikan ke bank. Nah, jadi gitu sistemnya teman-teman. Setiap keuangan atau pengeluaran yang aku gunakan dari m-banking atau debit gitu, aku akan melakukan unstuffing bila kategorinya itu tersebutkan di dalam binder sinking fund aku. Nah, jangan lupa di sini juga kita catat. Ini tanggal 23 bulan 7. Skin care kurang 180.000, jadi seharusnya totalnya 1278 dikurang 80, 1278 dikurang 180, jadi ada 1.098.000 seharusnya sisanya. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1.050.000, 70, 80, 90, 95, 97, 98. Nah, jadi benar ya teman-teman, sisanya ada 1.098.000 untuk di kategori beauty. Nah, kemudian yang ini kita centang karena kita udah bayarkan. Oke teman-teman, itu dulu penjelasannya untuk di weekly check-in dan penjelasan untuk budget planner aku di bulan Juli. Kedepannya ini mungkin masih ada koreksi ataupun kedepannya mana tahu aku masih melakukan perubahan di budget planner aku, karena di sini aku masih baru ya teman-teman. Jadi kemungkinan pasti ada perubahan-perubahan kedepannya, kita nggak tahu. Yang jelas untuk sementara ini dulu untuk catatan budget planner aku. Dan sekali lagi teman-teman, di sini aku nggak ada maksud untuk ria ataupun pamer. Di sini aku hanya ingin melakukan tracking atau ingin mempelajari keuangan aku atau pengeluaran dan pendapatan aku, kemana sih uang aku itu perginya, kemana sih uang itu yang aku habiskan, untuk apa sih, apakah untuk kebutuhan atau lebih banyak untuk keinginan. Jadi aku bisa mengevaluasi dari sisi keuangan aku. Dan sekali lagi di sini kita bukan berarti pelit ya teman-teman dalam mengatur keuangan ini, tetapi kita di sini melakukan pelacakan atau budget planner ini untuk mengetahui kemana perginya uang kita, apakah ke hal yang berguna ataupun hal yang sia-sia atau yang tidak berguna banget. Jadi kita bisa melakukan evaluasinya, dan sekali lagi tujuan utamanya untuk kita supaya bisa menabung, karena di sini ujung-ujungnya ini tujuannya untuk supaya kita lebih bisa untuk menabung, menyisihkan anggaran kita untuk masa depan. Jadi sekali lagi ini bukan berarti kita pelit atau perhitungan, tapi kita menjadi seorang ibu ataupun seorang wanita yang smart, yang mementingkan masa depannya untuk lebih bisa dalam segi ekonomi atau segi keuangan gitu ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai habis, dan apabila teman-teman ada kritik, saran ataupun ada yang mau ditanyakan, boleh teman-teman tulis di kolom komentar, nanti bakalan aku balas satu persatu. Dan sampai jumpa untuk video aku berikutnya, karena setelah ini aku bakalan rekaman untuk cash stuffing di minggu keempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.